Hanya ada jembatan kayu di tempat hantu ini, dan ulas sanca raksasa telah terjebak di persimpangan. Mereka benar-benar tidak punya cara. Ketika beberapa murid Tiangong mendengar ini, mereka tiba-tiba berhenti menangis. Bagaimana kamu melakukannya sekarang? Tanya bisikan biru. Apalagi yang bisa saya lakukan? Saya hanya bisa mendengarkan nasib saya, kata seorang Jiuli menggelengkan kepalanya. Jangan katakan bahwa kalajengking raksasa merah terjebak di jalan yang berliku. Bahkan jika raksasa itu berjongkok kembali ke kegelapan, mereka tidak berani pergi ke jembatan kayu. Hantu itu tahu kapan ulas sanca raksasa akan kembali ke jembatan kayu. Perjalanan kembali begitu lama, saya ingin aman. Peluang untuk kembali terlalu kecil. Ling Frost berdiri di sebelah Luo Zeng, wajahnya tidak tertekan seperti orang lain. Selama Luo Zeng aman ditemani olehnya, tidak ada lagi ketakutan di dunia ini. Apakah kamu ingin aku memimpinnya? Luo Zeng bertanya. Ling Xuang menggelengkan kepalanya untuk pertama kalinya. Anda bukan lawan raksasa ini, apalagi jika Anda bisa memimpin piton raksasa. Seberapa jauh Anda bisa memimpin? Tidak bisakah Anda memasuki kegelapan? Piton mengejar kita kembali. Saya akan mati. Saya bisa memperkenalkannya ke domain gelap, kata Luo Zeng. Aku tahu, Ling Frost mengangguk. Lilin-lilin yang diambil dari dasar lautan Roro sejati masih ada di tangan Ling Xuang. Dia mungkin sudah mengerti bagaimana menggunakan lilin-lilin ini. Tapi kamu tidak bisa menjalankan piton besar itu di sisi lain. Di satu sisi, masih ada banyak bahaya dalam kegelapan, dan hasilnya harus sama. Tentu saja, dia tidak mau membayar pengorbanan yang tidak masuk akal. Dalam menghadapi kecoa raksasa yang menolak untuk pergi, otak semua orang juga berputar dengan cepat. Beberapa orang bahkan mencoba melafalkan kutukan patah, tetapi mereka dapat dengan mudah meninggalkan di sini dengan kutukan ajaib. Gila memikirkannya. Hei! Piton raksasa merah itu masih tergeletak di tanah. Ketika dia membuka mulutnya, lelaki tua yang menceritakan ular itu sangat aneh. Ular itu tidak seperti ular, dan ayam itu bukan ayam. Bab besar konyol, cepat kembali padaku. Petik 2. Petik 2. Tidak mungkin, murid-murid Tiangong itu berpikir untuk menggunakan kata-kata untuk mendorong para raksasa. Cara semacam ini secara alami tidak memiliki efek, dan piton raksasa merah masih bergerak di tempat yang sama, terlihat malas. Langkah-langkah ini adalah sifat dari godaannya. Lagi pula, apa yang diyakini dalam wilayah gelap juga merupakan seperangkat aturan yang kejam. Juga perlu memeras otak Anda untuk menangkap mangsa, tetapi tidak menemukan bahwa orang-orang ini jauh lebih pintar daripada itu. Berani bergegas dari jalan? Waktu sudah lewat sedikit. Hus berjalan mondar-mandir di jalan berliku, dan kemudian dia mengikuti rumah kayu dan tiba-tiba menemukan beberapa petunjuk. Tetapi pada akhirnya dia tidak menemukan apapun dan hanya bisa bergerak dalam lingkup cahaya. Jangkauan ini terlalu terbatas. Setelah setengah jam, Luo Zeng merasakan kejutan tiba-tiba dari kakinya. Hei! Getaran menyebar dalam gelombang dan terus bergema dalam gelap. Fluktuasi energi dari spesies gelap tidak dirasakan oleh Luo Zeng dan jiwa-jiwa yang. Jadi ketika Anda merasakan getarannya, getaran ini seharusnya sudah lama. Tidak hanya Luo Zeng, tetapi juga kalajengking raksasa merah yang berjongkok di tanah dan menyaksikan kerumunan tiba-tiba mengangkat kepalanya, sepasang mata ular penuh kewaspadaan. Reaksi naluriah, ia memilih untuk bersembunyi di pertama kalinya, tubuh berenang di tanah, dan berenang menuju kegelapan di bawah jembatan kayu. Apa getaran dari apa? Itu menakutkan raksasa merah. Bukankah itu akan menjadi kehadiran yang lebih kuat? Tidak ada hal yang lebih mengerikan di wilayah gelap daripada raksasa. Tidak boleh ada. Tepat di bawah argumen mereka, ledakan keras, dong, datang lagi, dan getaran yang disertai dengan waktu ini bahkan lebih intens. Pada saat yang sama, dalam kegelapan, tampaknya ada monster besar yang melambai. Ketika raksasa melewati jembatan kayu, semua orang sama-sama mengenali jejak bayangan, yang sebenarnya adalah raksasa berbulu. Ya Tuhan, itulah tangan itu. Aku sudah selesai. Raksasa merah begitu mengerikan, tubuh tangan raksasa itu mungkin 1000 kali lebih besar dari raksasa merah, dan hati semua orang tenggelam. Ketika tangan raksasa merah itu jatuh ke dasar jembatan kayu, itu benar-benar menghilang ke dalam kegelapan. Sekitar 2 waktu bernapas, Luo Zeng dan yang lainnya sekali lagi merasakan 2 getaran kecil datang dari bawah kaki, dan kemudian melihat tangan raksasa muncul dari kegelapan, kali ini memegang serangga dengan 2 jari. Tidak, itu adalah raksasa merah. Persis seperti kontras ini seperti cacing panjang. Tangan raksasa itu membawanya ke dalam kegelapan, dan 2 cahaya biru muncul dari kegelapan. Dengan 2 cahaya biru ini, semua orang melihat wajah raksasa itu dengan jelas. Wajah besar. Itu bintang biru gelap. Ternyata bintang biru kembar itu benar-benar berubah menjadi mata raksasa. Apakah keberadaan mengerikan ini selalu tetap pada hari ke-13? Secara umum, semua orang menyebutkan bahwa domain gelap dianggap benar-benar gelap dan tidak dapat disentuh. Begitu terhirup, tidak ada kemungkinan untuk kembali. Namun, domain gelap tidak selalu seperti ini. Untuk waktu yang cukup lama, akan selalu ada beberapa lampu aneh yang bersinar. Sebagai contoh, sekali lilin dari 3 rumah kayu menyala, mereka tiba-tiba menarik ide-ide makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, yang paling terkenal adalah bintang biru kembar dalam gelap. Bintang biru Gemini muncul di lokasi tetap, kadang-kadang dekat dengan sisi pintu masuk surga ke-13, kadang-kadang di tengah, dan kadang-kadang di akhir. Tetapi bintang biru Gemini hanya akan muncul di sisi gelap pada hari ke-13. Saya belum pernah melihatnya di sisi gelap utara. Seiring dengan kemunculan bintang-bintang biru kembar, sering kali terjadi guncangan hebat, yang merupakan gempa legendaris di sisi lain. Karena gempa bumi dan bintang biru Gemini sering muncul pada saat yang sama, hampir semua ras menggunakan bintang biru Gemini sebagai pendahulu dari gempa bumi. Setiap pengamatan sangat akurat, sehingga orang bijak dalam keluarga besar tidak bingung. Sekarang keraguan ini terpecahkan. Pada jarak ini,
mereka akhirnya bisa melihatnya dengan jelas. Di mana bintang ini? Itu selalu menjadi mata raksasa. Ukuran kerang raksasa terlalu besar, dan setiap kejadian tentu saja akan disertai dengan kejutan yang kuat. Namun, semua orang bingung karena mereka memecahkan puzzle 10.000 tahun ini. Piton merah Luo Zeng masih memiliki kemampuan untuk menolak 1 atau 2 kali. Dalam menghadapi piton raksasa ini, saya takut tidak ada kemampuan untuk menolak. Piton raksasa merah yang sebelumnya sombong telah dikirim ke mulut kalajengking raksasa, terus-menerus mengunyah. Karena mereka dipisahkan oleh kegelapan, mereka tidak bisa mendengar suara mengunyah, tetapi mata merah raksasa itu dikunyah dan dihancurkan, dan hati orang-orang penuh dengan ketakutan. Beberapa orang mulai menyesalinya. Mengetahui hal ini sejak dini, menjelajahi daerah yang gelap, di sini bukanlah tempat di mana makhluk biasa dapat terlibat,